Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hasyiah terhadap kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kemarin telah kita bahas dan telah disimak bersama apa yang kita bahas dari pembahasan kitab ini, di mana pembahasan kita yang pertama-tama adalah berkenaan dengan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 4 persoalan. Dan 4 persoalan itu kita ulangi kembali. Yang pertama adalah al-ilmu, itu wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam berikut dengan dalil-dalilnya. Kemudian setelah al-ilmu adalah mengamalkannya. Kemudian yang ketiga mendakwahkannya, dan yang keempat adalah bersabar di jalan dakwah, bersabar terhadap gangguan di jalan dakwah. Nah, kemudian kita telah membaca keterangan dari Al-Muhashyi, yaitu Syekh Abdurrahman bin Qasim, yang membuahkan catatannya, yang menambahkan catatannya terhadap keterangan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Yang pertama, kemarin kita telah membahas catatan dari Syekh Abdurrahman tentang memulai atau tentang memulai kitab dengan basmalah. Selanjutnya berkata Syekh Abdurrahman, "I'lam fi'lu amrin minal ilmi." Jadi pada awal perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Jadi ini perintah untuk kita yang mengetahui perkara-perkara yang 4 yang wajib ini, 4 yang wajib ini. Kata Syekh Abdurrahman, "I'lam fi'lu amrin minal ilmi." I'lam adalah kata perintah, yang artinya atau kita artikan dengan ketahuilah atau ilmuilah. Wa huwa hukmu adh-dhihnil jazim al-mutabiq lil waqi'. Ilmu itu adalah pengetahuan yang pasti, yang selaras dengan realita. Maksudnya, kata penulis, aikun mutahayyi'an, bersiaplah, mutafahiman, dan pahamilah lima yulqa ilaika minal ulum. Ya, bersiap dan pahamilah akan ilmu yang mau disampaikan ini, yaitu 4 persoalan yang wajib diketahui. Wa kalimatu i'lam yu'ta biha 'inda dzikril asya'al muhimmah. Dan tentunya kalau kita bilang ketahuilah, ini menunjukkan bahwa yang akan disampaikan adalah persoalan yang penting. Allati yanbaghi lil muta'allim an yusghi ila ma yulqa ilaihi minha. Di mana orang yang belajar atau penuntut ilmu sepatutnya memasang telinga terhadap apa yang mau disampaikan. Kemudian kata Syekh Abdurrahman, "Wa ma qarrarahu al-musannifu huna min usulid din haqiqun bi an yuhtamma bihi ghayatal ihtimam." Dan apa yang ditegaskan oleh penulis, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, yakni dalam kitab Usul Tsalatsah, dari pokok-pokok agama, haqiqun itu pantas bi an yuhtamma bihi ghayatal ihtimam, sangat pantas untuk diberikan perhatian lebih. Wa yu'tana bihi asyaddal i'tina, dan mendapat
perhatian yang khusus. Wa yusgha ilaihi haqiqatul isgha, dan pantas untuk seorang mendengarkannya. Ya, jadi penulis menyebutkan, ya, ketahuilah karena apa yang akan disampaikan inilah persoalan yang penting. Maka oleh karena itu kita dalam hal ini para penuntut ilmu, ya, sudah sepatutnya berusaha untuk memberikan perhatian yang besar karena apa yang disampaikan ini merupakan pokok-pokok agama. Kemudian seperti biasanya Syekh Muhammad mengatakan setelah, ya, beliau menyampaikan ketahuilah, beliau ikuti dengan doa. Beliau bilang rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, ini adalah doa laka birrahmah. Bahwa beliau mendoakanmu, ya, para penuntut ilmu, orang yang membaca kitabnya, agar dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat, kata Syekh Abdurrahman, ay ghafarallahu laka ma madha wa waffaqaka wa 'asamaka fima yustaqbal. Rahmat itu, ya, di sini Syekh Abdurrahman berusaha menerangkan apa yang dimaksud dengan rahmat. Kita biasa mengartikan rahmat adalah, ya, kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengasihimu, semoga Allah menyayangimu. Namun lebih jauhnya lagi makna rahmat, kata penulis, ghafarallahu laka ma madha, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu, wa waffaqaka wa 'asamaka fima yustaqbal, dan memberimu taufik pada apa yang akan datang, sehingga apa yang akan datang berjalan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, wa 'asamak, dan juga semoga Allah melindungimu dari jatuh kepada dosa di masa yang akan datang. Jadi orang yang didoakan oleh, ya, doakan dengan rahmat, ya, yang kita artikan semoga Allah menyayangimu, semoga Allah mengasihimu, sebenarnya mengandung makna yang dalam, ya, yaitu dua hal. Yang pertama, yang telah lalu semoga Allah ampuni, kemudian yang akan datang semoga Allah beri kita taufik dan Allah jaga kita dari jatuh kepada kemaksiatan dan dosa. Ini, ya, maksud dari rahmat. Qala wa idza qurinatir rahmatu bil maghfirah. Tapi kalau penyebutan rahmat, ya, tadi kan penyebutan rahmat di situ sendiri, semoga Allah merahmatimu. Sekarang kalau semoga Allah merahmatimu dan mengampunimu, berarti disandingkan antara rahmat dengan ampunan. Jadi misalnya didoakan semoga Allah merahmatimu dan semoga Allah mengampunimu. Kata penulis, fal maghfiratu lima madha, ampunan itu untuk yang telah lalu dari dosa-dosa. War rahmatu su'alus salamah min dhararidz dzunub wa syarriha fil mustaqbal. Sedangkan meminta rahmat atau mendoakan dengan rahmat, semoga Allah merahmatimu, atau kita minta kepada Allah, ya Allah beri aku rahmat dan ampunan misalnya. Maka ampunan itu untuk dosa yang telah lalu, sedangkan rahmat itu su'alus salamah, kita minta keselamatan min dhararidz dzunub, dari dampak dosa-dosa, wa syarriha, dan dari keburukan-keburukannya di masa yang akan datang. Karena yang namanya dosa itu memiliki dampak, memiliki efek. Yang paling buruk tentunya adalah siksa di neraka, waliyadzubillah. Kemudian berkata beliau, yaitu Syekh Abdurrahman melanjutkan keterangannya, wa katsiran ma yajma'u rahimahullahu indama yurshidu at-talib bi taqrir al-usul al-muhimmah bainaha wa bainad du'a ilahu. Dan seringkali penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menggabungkan, ya, saat beliau memberi petunjuk pada penuntut ilmu dalam mengajarkan pokok-pokok yang penting dari persoalan agama, seringkali beliau, ya, menggabungkan, ya, antara, ya, i'lam, ketahuilah, ya, yaitu kata perintah yang merupakan ajakan untuk, ya, memberikan perhatian terhadap persoalan yang akan disampaikan, dengan doa, ya, dengan doa. Jadi sering beliau bilang i'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallah.
Ya, i'lam itu ajakan agar memberi perhatian, kemudian diiringi dengan doa. Ini sering didapati pada tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wa hadza min husni inayatihi. Dan tentunya yang demikian ini menjadi bukti akan ya besarnya perhatian beliau terhadap umat ini. Wa nusrihi, dan juga keinginan ya kebaikan bagi umat. Wa qasdihi lil khair lil muslimin, dan keinginan beliau agar umat ini mendapatkan ya kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya yang demikian ini tidak muncul dari hati yang buruk. Ya, doa kemudian diminta untuk memberikan perhatian, kemudian didoakan, melainkan muncul dari niat yang baik. Kemudian kalau kita lihat kepada matan, ya setelah i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, Syekh Muhammad mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari 4 persoalan. Masail yaitu persoalan-persoalan. Kata Syekh Abdul Rahman di catatannya, ayalzam kullu fardin min afradil mukallafin. Maksudnya wajib bagi setiap mukallaf, ya, orang yang sudah menanggung beban syariat, ya, yang sudah balik, berakal, muslim, dzakaran kana au untha, baik laki ataupun perempuan, hurran au abdan, dia budak atau orang merdeka. Ta'allumu arba'i masail. Wajib baginya mempelajari 4 persoalan. Masail jam'u masalah. Minas su'al. Ya. Masail bentuk tunggalnya adalah masalah. Ya, persoalan. Asalnya dari kata su'al, wa huwa ma yubarhan anhu fil ilmi. Yaitu dalil. Ya. Atau ya, kesimpulan yang ya didukung dengan dalil. Ma yubarhan anhu fil ilmi. Ya, keputusan dan kesimpulan yang berpijak kepada dalil. Intinya bahwa masail itu biasa kita artikan dengan persoalan atau perkara. Ya. Qala wal wajibu, sedangkan yang dimaksud oleh penulis wajib bagi kita untuk mempelajari 4 persoalan. Apa yang dimaksud dengan wajib di sini? Ma la yu'dharu ahadun bitarkihi. Yaitu persoalan-persoalan yang tidak ada uzur. Ya, maksudnya tidak ada maaf bagi seorang pun kalau dia meninggalkannya, kalau dia mengabaikannya. Ya, itu yang dimaksud dengan wajib. Adapun menurut para ulama usul, wajib itu artinya mayuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Orang yang mengerjakannya dapat pahala, orang yang meninggalkannya berdosa. Jadi 4 persoalan ini merupakan 4 persoalan yang penting. Yang kalau seorang ya tidak punya alasan, kemudian dia mengabaikannya, maka dia berdosa. Ya, maka dia berdosa. Dia adalah perkara yang penting, ya, dan urgen untuk dipahami dan diketahui oleh setiap muslim balik dan dia berakal. Qala fa yajibu ala kulli fardin minna al-ilmu bi hadhil arba' al-masail. Maka wajib atas setiap individu kita ya untuk mengetahui 4 perkara ini. Yang 4 persoalan ini. Yaitu ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian bersabar. Kita akan masuk kepada pokok yang pertama. Qala al-ula, persoalan yang pertama adalah al-ilmu. Ya, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu. Ilmu didefinisikan oleh Syekh Muhammad di sini yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Ilmu yang paling tinggi. Kata Ibnu Qayyim, ya, kedudukan ilmu itu mengikuti kedudukan topiknya. Maka setinggi ya derajat sebuah topik persoalan, maka ilmu tentangnya itu juga tinggi.
Nah, yang dibahas dalam ilmu tauhid itu adalah tentang Allah Azza wa Jalla. Maka ilmu tauhid, mengenal Allah, termasuk juga mengenal nabinya dan mengenal agama Islam, ini menempati derajat ilmu yang paling tinggi. Karena tingkatan ilmu itu mengikuti topik persoalan yang dibahasnya. Kata Syekh Abdul Rahman tentang apa itu ilmu. Ya, pengertiannya menurut bahasa. Wa huwa ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu itu adalah mengenal jalan petunjuk dengan dalilnya. Mengenal jalan petunjuk dengan dalilnya. Qala wal ilmu idza utliqa fal muradu bihi al ilmu syar'i. Dan kata ilmu itu ya apabila tidak diberi imbuhan, nggak dibilang ilmu ya misalnya geografi, ya ilmu hisab, ilmu berhitung atau yang lain sebagainya, tanpa diberi imbuhan tadi, melainkan dikatakan secara mutlak ilmu saja. Fal muradu bi al ilmu syar'i, maka ini maksud dengan ilmu tanpa imbuhan itu adalah ilmu syar'i. Ini menunjukkan akan kemuliaan dan keistimewaan ilmu itu. Karena dia kalau nggak dikasih imbuhan, maka maksudnya adalah ilmu syar'i. Qala alladhi tufidu ma'rifatuhu ma yajibu 'alal mukallafi min amri dinihi. Yang mana mengenalinya, ya, mengenali ilmu syar'i itu, ya, menjadikan seorang itu mengerti apa yang wajib bagi seorang mukallaf dari perkara agamanya. Jadi seorang belajar ilmu agama, ya misalnya kalau sekarang istilahnya ngaji, tapi dia nggak jadi mengerti ya hak Allah dan hak nabinya, tidak mengerti perintah Allah dan perintah nabinya, maka itu bukan ngaji namanya. Ya, yang namanya ngaji, yang namanya belajar ilmu agama, dari sebelumnya dia nggak tahu, dia menjadi tahu, ya, jadi tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla, atau mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam. Itu globalnya. Rincinya misalnya dia jadi tahu, misalnya dalam perkara tauhid atau dalam perkara fikih, dia mengerti, misalnya dalam bab air, dia mengerti dalam bab ya salat, ya. Terus sampai kemana semangatnya atau sampai akhir semangatnya dia dalam belajar. Intinya ilmu syar'i itu yang tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman. Ya, dengan mengenalinya dia akan paham apa yang Allah wajibkan atasnya dari perkara agama. Qala wal ilmu syar'i qismain ala qismain, dan ilmu syar'i itu ada dua macam katanya. Fardhu 'ainin wa fardhu kifayah. Ada yang sifatnya fardhu 'ain, artinya nggak boleh seorang pun dari muslim balik dan berakal, melainkan wajib bagi dia untuk mempelajarinya tanpa terkecuali. Yang kedua adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah yaitu kalau sudah ada yang mempelajarinya dengan jumlah yang cukup, maka yang lainnya dari kaum muslimin nggak memiliki kewajiban untuk mempelajarinya. Wa ma dzakara rahimahullah, dan ilmu yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini, dalam buku ini, ya, fa huwa fardhu 'ainin 'ala dzakari wal untha. Yang disebutkan di sini adalah fardhu 'ain. Ilmu yang hukumnya fardhu 'ain bagi laki-laki dan perempuan. Ya, yang fardhu kifayah seperti misalnya apa? Seperti mempelajari hukum waris, ya, mempelajari hukum janais, ya, nggak boleh, nggak ada seorang pun yang nggak paham. Ya, termasuk dalam ilmu dunia misalnya, ya, kedokteran, itu hukumnya fardu kifayah. Menguasai beragam macam industri, ya, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi sekarang ini banyak orang sibuk mengejar fardu kifayah, namun yang fardu ainnya dia tinggalkan. Karena persoalan mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalilnya, ini wajib bagi semua, ya, yang mengaku muslim, laki ataupun perempuan. Adapun selain itu, ya, misalnya ilmu kesehatan, cukup orang, ya, yang mempelajarinya dalam jumlah yang cukup,
maka yang lainnya nggak wajib mempelajarinya. Yang lainnya tidak memiliki kewajiban untuk mempelajarinya. Tapi kalau nggak ada seorang pun yang menjadi ahli kesehatan di satu kampung, maka semuanya berdosa. Tapi kalau sudah ada 1, 2 dalam jumlah yang cukup yang bisa menangani ya atau persoalan kesehatan misalnya, begitu juga ilmu perang misalnya, ini sifatnya fardu kifayah dan bukan fardu ain. Wa ma dzakara rahimahullah fa huwa fardu ainin 'ala dzakari wal untha. Dan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah hukumnya adalah fardu ain. Ya, bagi laki-laki dan perempuan. Ya, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang hukumnya fardu ain. Qala wal hurri wal 'abdi, dan juga bagi budak maupun bagi orang merdeka. La yu'dzaru ahadun bil jahli bihi. Di mana tidak ada seorang pun ya kalau dia beralasan dengan kejahilan, saya jahil, saya nggak tahu, maka alasannya tidak diterima. Ya, alasannya tidak diterima. Ya, kalau dia beralasan bahwa saya tidak tahu, ya kalau itu berasal dari ya kelalaian dia dalam mencari ilmu. Ya, seperti sibuk dalam urusan mencari ilmu dunia, sibuk dalam urusan yang mengurusi rumah tangga, kemudian dia nggak mempelajari hal ini, maka tidak ada uzur bagi dia. Ya, kalau dia beralasan saya jahil. Ya. Wa fil hadits an Anas radhiyallahu anhu, dan dalam sebuah hadis yang sahih dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, talabul ilmi fariidhatun. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya. Global. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Intinya wajib. Nah, yang fardu ain yang disebutkan oleh penulis, wajib bagi semua muslim laki-laki perempuan untuk mengenal Rabbnya, mengenal nabinya. Maka kitab usul salasah ini merupakan persoalan yang paling penting. Wa qala Ahmad, dan Imam Ahmad berkata, yajibu an yutlaba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib untuk menuntut ilmu yang karenanya agama dia menjadi ya istiqomah, imannya menjadi tegak. Ya, jadi ilmu yang menjadi sebab tegaknya iman, menjadi sebab keistiqomahan agama pada diri seorang, mempelajarinya itu wajib. Ya, baik yang fardu ain yang berlaku bagi semua muslim atau yang fardu kifayah yang juga ya menjadi sebab tegaknya iman, tegaknya agama. Qila lahu mithlu ayyi syai'in. Kemudian ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad, contohnya seperti apa? Qala alladzi la yas'u jahluhu, yaitu ilmu yang enggak ada ya ruang ya untuk seorang beralasan saya jahil, saya enggak tahu. Alladzi la yas'u jahluhu, ya, yang enggak ada alasan kejahilan padanya. Apa itu? Salatuhu wa siyamuhu, ilmu tentang salat. Nah, ini wajib hukumnya fardu ain. Wa siyamuhu, dan juga puasanya, semua wajib mempelajari ya hukum siyam. Ya, karena dia ya, terkena perintah untuk mengerjakannya. Wa nahwi dzalik, dan seterusnya. Wa qala al-musannif rahimahullah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di tempat lain berkata, inna talabal ilmi faridatun, sesungguhnya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wa innahu shifaa'un lil qulubil maridah, dan ilmu itu merupakan obat bagi hati-hati yang sakit. Ya, jadi ya, banyak jiwa yang sakit yang mereka nggak paham apa obatnya. Mereka pergi ke psikiater, mereka minum obat, ya pil, tablet dan seterusnya. Padahal obat bagi hatinya yang sakit itu adalah ilmu yang bermanfaat. Wa in ahamma ma'alal 'abdi ma'rifatu dinuhu, dan sungguhnya yang paling penting bagi seorang hamba itu adalah mengenal agamanya. Alladzi ma'rifatuhu wal 'amalu bi sababun lidukhul jannah,
Yang mana mengenal agamanya dan mengamalkannya. Jadi setelah mengenal itu ilmu, kemudian yang kedua mengamalkan itu amal. Sababun lidukhulil jannah, itu menjadi sebab dia masuk ke surga Allah. Wal jahlu bihi wa ida'atuhu sababun lidukhulin nar. Dan sebaliknya, jahil tentangnya, ya, dan melalaikan dari menuntut ilmu, lalai juga dari mengamalkannya, sababun lidukhulin nar, merupakan sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. A'adhanallahu minha, semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua darinya. Jadi ini merupakan catatan yang bagus sekali tentang ilmu, ya, padanya terdapat banyak sekali manfaat dan faidah serta pelajaran. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan berguna bagi kita dunia akhirat kita, amin. Kita akhiri, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakallahu khairan.